Pagoda Emas Pancer yang ke-432. Novel fiksi bela diri dan sastra. Bersama suara Ai yang serak, cerita berlanjut. Kekuatan asli Dewa Iblis kuno. Mendengar apa yang dikatakan Dewa Iblis abadi, Dewa Iblis kondensasi, dan Dewa Iblis kematian, ekspresi Xiao Nunu tak kuasa untuk tidak berubah. Patung batu yang tersegel dalam penghalang itu menjadi semakin megah. Xiao Nunu mengerutkan kening, ekspresinya sangat rumit. Jika itu hanya patung batu orang lain, Xiao Nunu tidak akan terlalu peduli. Tapi patung batu ini tampak persis seperti Nan Lian. Mengapa demikian? Xiao Nunu tidak mungkin tahu. Tanpa menunggunya berpikir, Dewa Iblis abadi segera terbang menuju patung batu di tengah istana iblis. Pada saat yang sama, ketetapan ilahi yang tergantung di atas patung batu itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Segel penghalang yang menutupi istana iblis membentuk dinding penghalang. Seketika, Dewa Iblis abadi menamparkan dengan telapak tangannya. Ledakan! Kekuatan sempurna Sein Rilem dilepaskan pada penghalang, yang langsung menimbulkan kerusuhan hebat dan mengguncang bumi. Tapi meski begitu, penghalang yang diciptakan oleh keputusan para dewa itu masih sangat kokoh. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Mata Dewa Iblis abadi berubah dingin, dan dia segera mengalihkan pandangannya ke Dewa Iblis kondensasi dan Dewa Iblis kematian. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tetapi sekarang tampaknya aku masih harus melahap darah iblis kalian berdua terlebih dahulu. Mendengar ini, wajah iblis kematian berubah. Dia mengaktifkan roda dewa kelima di belakangnya dan melancarkan perlawanan. Kekuatan sihir kelima, segel kehidupan dan kematian Yama. Tiba-tiba, segel sihir hitam besar meledak ke arah Dewa Iblis abadi. Segel sihir hitam berputar dengan kecepatan tinggi, menimbulkan badai energi yang mengerikan. Dewa Iblis abadi memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya. Tidak ada gunanya. Seketika, Dewa Iblis abadi melancarkan pukulan dan langsung menghancurkan segel sihir hitam itu hingga berkeping-keping. Tinju kuat itu kemudian menghantam di depan Dewa Iblis kematian, yang langsung terjatuh ke tanah di tempat. Dewa Iblis Ning juga melancarkan serangan yang dahsyat. Dia mengayunkan pedang merah darah di tangannya, menebaskan puluhan sinar pedang tajam secara berurutan. Dewa Iblis abadi membalikkan badannya, mengangkat lengannya, merentangkan kelima jarinya, dan melepaskan kekuatan telapak tangan yang besar. Ledakan! Puluhan sinar pedang menghilang, dan kekuatan telapak tangan yang mengerikan menyebar. Dewa Iblis juga memuntahkan darah dan jatuh ke belakang. Setelah itu, Dewa Iblis abadi menyatukan kedua tangannya dan sebuah formasi berwarna darah menyebar darinya. Dewa Iblis pertanda kematian dan Dewa Iblis kondensasi segera diselimuti oleh formasi tersebut. Hentikan perlawananmu yang tak kenal takut, kata Dewa Iblis abadi dengan dingin. Formasi darah mulai bekerja, dan keduanya segera terperangkap dalam formasi tersebut. Xiao Nunu mengerutkan kening. Dia bisa sepenuhnya membuka gua surga pancer saat ini, tetapi dia hanya bisa melarikan diri sendiri. Xiao Nunu tidak peduli dengan hidup atau matinya Dewa Iblis kematian. Tetapi Xiao Nunu tidak bisa meninggalkan Jiang Zixue. Desir, Xiao Nunu bergerak dan segera bergegas menuju lokasi di mana Dewa Iblis berada. Dewa Iblis abadi mensibir, "Jangan khawatir, kamu tidak akan selamat." Berdengung. Saat kata-kata itu diucapkan, cahaya pola sihir yang luar biasa muncul lagi di badan Dewa Iblis abadi. Saya melihat api iblis merah tua menyala dengan cepat, dan armor iblis perang sekali lagi muncul di badan Dewa Iblis abadi. Baju zirah ajaib yang tiada taraf itu tak tertandingi dominasinya. 6 pasang sayap ajaib yang mendominasi sangatlah spektakuler. Orang yang paling tidak bisa diremehkan oleh Dewa Iblis abadi adalah Xiao Nunu. Di mata Dewa Iblis abadi, ancaman yang ditimbulkan oleh Xiao Nunu jauh lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh Dewa Iblis kematian dan Dewa Iblis kondensasi. Meskipun pihak lain hanya memiliki tingkat kultivasi Rilem Master akhir. Jadi dia langsung mengaktifkan War Demon Armor. Segera setelah itu, Dewa Iblis abadi mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan pisau ajaib yang tajam muncul di tangannya. Memotong. Pedang itu menebas, dan energi pedang yang mengerikan menyerbu ke arah Xiao Nunu di bawah. Xiao Nunu tidak berani ceroboh dan segera menghindar. Ledakan. Cahaya pedang jatuh ke bumi, dan tiba-tiba jurang besar muncul di permukaan. Meskipun Xiao Nunu menghindari serangan Dewa Iblis abadi, sisa-sisa energi pedang masih mendorongnya mundur puluhan meter.
Dewa Iblis Ning mengetahui niat Xiao Nunu, dan dia segera berkata, "Pergilah, jangan khawatirkan aku." Dewa Iblis Abadi tersenyum dingin. Jangan khawatir, dia tidak bisa lolos. Akan tetapi, saat Dewa Iblis Abadi terus melancarkan serangan kuat terhadap Xiao Nunu, kekuatan iblis kuno yang lebih kacau meledak dari patung batu itu. Pada saat yang sama, di sisi lain alam iblis, Nan Lian, Jiu Yuan dan yang lainnya bergegas menuju kedalaman alam iblis. Tidak seorang pun tahu kemana Nan Lian pergi. Tidak seorang pun tahu mengapa Nan Lian berkata Xiao Nunu dalam bahaya sekarang. Tetapi pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba terpancar dari sekitar Nan Lian. Semua orang di belakang Nan Lian tercengang. "Kakak Yan, apa yang sedang kamu lakukan?" Jiu Yuan menatap ke arah pihak lain dengan heran. Gadis Tianlu, Lin Yue, Lin Mu dan orang lain di belakang juga tercengang. Cahaya putih menyebar di bawah kaki Nan Lian dan kemudian berubah menjadi formasi ruang angkasa. Sebelum semua orang bisa bereaksi, sebuah kejadian yang tidak dapat dipercaya terjadi. Nan Lian menghilang begitu saja di depan semua orang. Jiu Yuan, Tianlunu dan lainnya terkejut. Nan Lian menghilang begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, di Istana Iblis Kuno. Duar, petir menyambar, guntur bergemuruh, angin dan guntur bergulung-gulung. Saya melihat mata patung batu itu mengeluarkan cahaya misterius. Detik berikutnya, sebuah formasi rune misterius muncul di udara di depan patung batu tersebut, lalu cahaya putih memancar keluar dari formasi rune tersebut. "Jika kau berani menyentuhnya, aku akan menghancurkanmu baik secara fisik maupun spiritual." Suara dingin itu menyerbu gendang telinga semua orang. Lalu, dengan suara bang yang keras, sebuah kekuatan besar meledak keluar dari patung batu itu. Segel penghalang di sekelilingnya langsung rusiak. Gelombang udara yang kuat menyerbu ke segala arah, dan semua orang, termasuk Dewa Iblis Abadi, kehilangan keseimbangan dan mundur ke belakang. Iblis Abadi, Iblis Kematian, dan Iblis Kental semuanya sangat terkejut. Namun, mata Xiao Nunu terbuka lebar dan tampak terkejut. Suara tadi adalah, "Yaner," tidak diragukan lagi. Itu pasti suara Nan Lian. Tak lama kemudian, di area pusat Istana Iblis, di langit di atas patung batu, seorang wanita yang sangat cantik tiba-tiba muncul. Wanita itu mengenakan gaun putih dan berambut putih panjang. Penampilannya sungguh luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Nan Lian? Xiao Nunu terkejut. Mengapa Nan Lian tiba-tiba muncul? Bukankah seharusnya dia berada di jurang iblis bulu ular? Xiao Nunu tidak tahu bahwa Nan Lian telah keluar dari kurungan. Saya tidak tahu bahwa hal pertama yang dilakukan pihak lain setelah keluar dari isolasi adalah bergegas mencari saya. Baru saja, Nan Lian, yang jelas-jelas berada puluhan ribu mil jauhnya dari Xiao Nunu, muncul di sini entah dari mana. Dewa Iblis Abadi memiliki pandangan sinis di matanya. Pemilik lain dari garis keturunan Dewa Iblis. Dewa Iblis Kondensasi juga tercengang. Dia benar-benar terlihat seperti patung batu yang sama. Dewa Iblis Kematian memiliki ekspresi aneh, dia tidak menyangka Nan Lian muncul di sini. Dan itu muncul tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Nan Lian berdiri tegak, dia dan patung batu di belakangnya persis sama, hampir tidak ada perbedaan. Dewa Iblis Ning berkata dengan suara yang dalam. Patung batu itulah yang memanggilnya ke sini. Jelas, alasan mengapa Nan Lian muncul di sini adalah karena patung batu di belakangnya. Namun yang tidak dimengerti semua orang adalah mengapa Nan Lian terlihat seperti patung batu yang sama. Apa hubungan antara keduanya? Sebelum semua orang bisa bereaksi, kekuatan ilahi turun dari langit. Kekuatan agung surga menyegel langit dan mengunci bumi. Berdengung, dekrit para dewa bersinar terang dan dengan cepat membesar, dan dalam sekejap mata berubah menjadi gulungan kehampaan yang besar. Kemudian, aura kehancuran yang mengerikan menyelimuti badan Nan Lian. Atas perintah para dewa, sebilah pedang raksasa meluncur turun dan menebas ke arah Nan Lian. Dewa Iblis Kuno, bunuh. Setan Kuno, bunuh. Bumi berguncang dan angin serta awan berubah warna. Suara dewa kuno terdengar dari ketetapan para dewa. Bersamaan dengan suara ilahi itu, sebuah pedang raksasa yang mengerikan terbang keluar dari dalam dekrit ilahi. Pedang raksasa itu memancarkan cahaya hijau suci ke seluruh badannya, dan dipenuhi dengan jimat kuno. Saat pedang ini keluar, semua benda kehilangan warnanya dan dunia menjadi redup.
Wajah Xiao Nunu berubah drastis. Oh tidak, ketetapan dewa ingin membunuh Yaner. Semua orang sudah berada di sini begitu lama, tetapi ketetapan dewa belum memberikan reaksi sebesar itu. Namun begitu Nanlian muncul, tiba-tiba ketetapan para dewa meledak dengan kekuatan yang amat dahsyat. Semua orang paham, bahwa perintah para dewa bukanlah untuk melindungi patung batu itu, tetapi, untuk menyegelnya. Xiao Nunu tidak ragu sedikit pun dan bergegas menuju Nanlian secepat yang ia bisa. Yaner, minggirlah. Namun, keputusan para dewa telah memblokir seluruh area, dan pedang raksasa itu juga mengunci posisi Nanlian. Pada saat kritis ini, kekuatan tak berujung dari Dewa Iblis kuno meledak dari patung batu di belakang Nanlian. Iblis abadi, iblis kematian, dan iblis kental semuanya merasa gugup. Kemudian terdengar suara bang yang keras, dan patung batu itu hancur berkeping-keping di angkasa. Segera setelah itu, kekuatan asli Dewa Iblis kuno bergegas menuju Nanlian seperti naga putih. Wajah iblis kematian berubah. Semua kekuatan asli telah diserap olehnya. Iblis abadi dan iblis kondensasi juga sangat terkejut. Semua kekuatan iblis kuno di patung batu itu diintegrasikan ke dalam badan Nanlian. Dan itu adalah perpaduan yang sempurna. Bahkan tidak perlu disempurnakan. Nanlian, yang telah mengintegrasikan kekuatan asli Dewa Iblis kuno, menjadi semakin kuat. Rambut panjangnya menari-nari lembut, dan sepasang mata coklatnya penuh dengan keagungan yang memandang dunia. Pada saat yang sama, tanda ajaib berwarna coklat muncul di antara kedua alisnya. Kejadiannya begitu cepat hingga, pedang hijau besar itu pun terjatuh. Nanlian mengangkat tangan kirinya dan kelima jari giok putihnya terbentang. Kekuatan telapak tangan yang terkondensasi kemudian merentang ke atas menuju langit. Ledakan, pedang hijau raksasa yang dilepaskan oleh dekrit para dewa bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan Nanlian, dan suara yang mengejutkan langsung terdengar. Kekuatan besar bertabrakan dan ruang pun riyuntuh. Kekuatan telapak tangan Nanlian dan pedang raksasa hijau yang dilepaskan oleh keputusan dewa menghilang pada saat yang sama. Nanlian mundur, dan ketetapan dewa pun tertiup dan kehilangan cahayanya yang cemerlang. Dua gelombang susulan yang berpotongan melonjak menuju 10 penjuru langit dan bumi. Istana iblis kuno yang telah hancur menjadi reruntuhan kini mengalami momen kehancuran total. Ledakan, 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 langit riyuntuh dan bumi retak, dan gelombang udara melonjak. Dewa iblis abadi, dewa iblis kental, dan dewa iblis kematian semuanya terhempas oleh akibat yang mengerikan ini. Karena Xiao Nunu paling dekat dengan Nanlian, dialah yang menanggung akibat paling kuat. Dia terpesona dalam perjalanannya ke Nanlian. Namun, pada saat ini, Nanlian melintas dan langsung datang ke sisi Xiao Nunu. Dia mengangkat tangan gioknya dan memegang Xiao Nunu dengan mantap. "Suamiku," panggil Nanlian lembut. Hati Xiao Nunu menegang. Dia memandang wajah yang sangat cantik di sampingnya dan merasa terkejut sekaligus gembira. "Yaner, itu benar-benar kamu." Sejujurnya, Xiao Nunu masih sedikit linglung saat ini. Nanlian berkata dengan mata lembut. "Suamiku, biarkan Yaner melindungimu kali ini." Kemudian, Nanlian mengalihkan pandangannya ke Dewa Iblis Abadi, dan tatapan matanya langsung berubah dari lembut menjadi dingin. Xiao Nunu segera berkata, "Yaner, dia telah mencapai kesempurnaan alam suci." Nanlian menjawab, "Tidak apa-apa." Wajah Dewa Iblis Abadi juga menjadi ganas. "Siapa kamu? Mengapa kamu dapat menyerap kekuatan asli Dewa Iblis kuno?" Nanlian berkata tanpa ekspresi. Orang yang sekarat tidak pantas mengetahui begitu banyak. Saat kata-kata itu terucap, pedang es putih muncul di tangan Nanlian. Nanlian melompat, sosoknya yang ramping dan ringan tampak sedang menari. Swiss, Swiss, Swiss. Lalu, beberapa sosok ilusi tiba-tiba muncul di kehampaan. Sosok-sosok ilusi ini mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama dan membunuh iblis abadi. Yang terakhir mengayunkan pisau ajaib dan melancarkan serangan. Dor, 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 pedang itu saling beradu, dan Dewa Iblis Abadi malah mundur berkali-kali. Saat beberapa sosok ilusi menghilang, Nanlian mengayunkan cahaya pedang lagi. Mendesis. Dewa Iblis Abadi hanya merasakan hawa dingin pada bahu kanannya, dan seluruh lengan kanannya terputus. Semua orang terkejut. Dewa Iblis Abadi yang telah mencapai alam suci yang sempurna, salah satu lengannya dipotong oleh Nanlian pada pertemuan pertama.
Mata sang iblis abadi terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi amarah. Siapa kamu? Sudah kubilang kalau orang yang sedang sekarat tidak pantas tahu. Tiba-tiba, Nan Lian memegang pedang di depannya, dan tanda sihir berwarna coklat di dahinya bersinar terang. Detik berikutnya, Nan Lian mengarahkan pedangnya ke langit. 9 Netherworlds, malapetaka iblis akan datang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, formasi merah tua besar terbuka di langit di atas langit ke-9. Dalam formasi itu, bagaikan guntur dan kilat, memancar miliaran cahaya yang indah. Gemerincing. Segera setelah itu, serangkaian rantai besi dingin jatuh dari formasi tersebut. Rantai besi itu seperti sangkar, didistribusikan ke semua sisi Dewa Iblis Abadi, dan kemudian mengelilinginya di tengah. Dewa Iblis Abadi merasa ngeri dan menatap Nan Lian dengan tak percaya. Kamu adalah pemilik garis keturunan Dewa Iblis kuno. Benar sekali, Nan Lian menjawab dengan dingin. Kemudian, dia mengaktifkan formasi di kehampaan, dan di tengah formasi itu, sebuah telapak tangan besar menamparkan ke arah Dewa Iblis Abadi di bawah. Sang Iblis Abadi tidak punya tempat untuk bersembunyi karena ia dikelilingi oleh rantai besi. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Heavenly War Demon Armor di badannya untuk menahan serangan Nan Lian. Ledakan. Telapak tangan besar itu seperti tangan iblis kuno, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menekan iblis abadi. Armor iblis perang di badannya mengeluarkan miliaran helai cahaya ajaib. Dewa Iblis Abadi mampu menahan kerusakan serangan ini. Namun detik berikutnya, pedang di tangan Nan Lian terlempar keluar. Tidak bagus. Dewa Iblis Abadi berteriak dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah dan pupil matanya menyusut drastis. Desir. Pedang es putih itu mengeluarkan pedang pelangi yang tajam, lalu tanpa ampun menusuk dahi Dewa Iblis Abadi. Desir. Cahaya pedang putih yang sangat kuat menembus kepala Dewa Iblis Abadi. Langsung masuk dari alis lawan, dan keluar dari bagian belakang kepala. Munculnya adegan ini mengejutkan Iblis Kemah Teihan dan Dewa Iblis di lapangan. Bahkan wajah Xiao Nunu menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Nan Lian, yang telah mengintegrasikan kekuatan asli Dewa Iblis kuno, telah mencapai tingkat kultivasi yang begitu kuat. Bahkan Dewa Iblis Abadi bukanlah tandingannya. Mata Dewa Iblis Abadi terbuka lebar, wajahnya dipenuhi kengerian. Dia tidak langsung meninggial, bahkan mampu berpikir. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang Iblis Abadi terkejut dan marah. Matanya hampir menyemburkan api. Detik berikutnya, Dewa Iblis Abadi meraung keras. Jiwa Iblis, bakar. Kalimat jiwa Iblis terbakar secara resmi mengumumkan bahwa Dewa Iblis Abadi akan bertarung sampai mati. Saat jiwa Iblis terbakar, gelombang kekuatan keluar dari badannya. Kemudian, momentum Dewa Iblis Abadi sekali lagi menembus batas atas kesempurnaan alam orang suci dan mencapai ketinggian yang sama sekali baru. Wajah Dewa Iblis Ning Yao berubah, dan dia tanpa sadar berkata, "Tidak bagus, dia akan mencapai kekuatan tahap awal alam kaisar." Meskipun masih ada 5 roda dewa di belakang Dewa Iblis Abadi. Namun dalam hal momentum, ia telah melonjak ke tingkat baru. Meskipun dia belum secara resmi membentuk roda dewa ke-6, kekuatan tempurnya sudah mendekati tahap awal kaisar alam. Namun, Nan Lian memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia tidak menunjukkan perubahan emosi, dia juga tidak panik sedikitpun. Dia hanya membuka kelima jarinya dan mengendalikan pedang di udara. Kemudian, lengan ramping bagaikan batu giok itu terayun ke bawah, dan pedang es putih yang menembus alis Dewa Iblis Abadi menebas ke bawah. Mendesis. Seperti sepotong kain besar yang dipotong, badan Dewa Iblis Abadi terbelah menjadi 2 bagian. Terkejut. Benar-benar mengejutkan. Melihat Dewa Iblis Abadi terpotong menjadi 2, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang lebih besar. Namun, Dewa Iblis Abadi dikenal sebagai abadi, dan dia memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Cahaya merah menyeruak dari badannya, cahaya merah itu bagaikan tentakel kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat terjalin bersama dan memperbaiki badan Dewa Iblis Abadi. Namun Nan Lian tetap tenang. Dia membentuk segel dengan tangannya dan kekuatan telapak tangan besar lainnya jatuh dari kekosongan. Kekuatan telapak tangan ini diselimuti oleh guntur dan kilat yang mengerikan, dan juga memancarkan aura yang merusiak. Tanpa menunggu badan Dewa Iblis Abadi pulih, kekuatan telapak tangannya menyerang dengan keras.
Ledakan. Dengan suara keras, Dewa Iblis Abadi terbanting keras ke tanah di bawahnya. Kaki Dewa Iblis Abadi terkubur dalam di tanah, dan semua tulang di badannya patah. Organ internalnya juga meledak. Darah iblis yang tak terhitung jumlahnya meledak melalui pembuluh darah dan menyembur keluar. Dewa Iblis Abadi yang sudah ganas tampak semakin mengerikan. Siapapun yang menyakiti suamiku akan dibunuh. Tanda sihir coklat di dahi Nan Lian bersinar terang, dan kekuatan telapak tangan meledak dengan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Ledakan. Badan Dewa Iblis Abadi seperti ditekan oleh gunung dan langsung hancur berkeping-keping. Tetapi pada saat ini, jiwa iblis Dewa Iblis Abadi terbang keluar, dan jiwa iblisnya seperti kelelawar raksasa. Dia berteriak kepada Dewa Iblis pertanda kematian dan Dewa Iblis kondensasi, apakah kalian bersedia membiarkan kekuatan asal Dewa Iblis kuno jatuh ke tangannya? Mendengar ini, mata Dewa Iblis pertanda kematian menjadi lebih tajam. Dia dan Nan Lian sudah saling membenci, dan Dewa Iblis pertanda kematian juga sangat gugup saat ini. Dewa Iblis Ningyao tidak mengalami banyak perubahan emosi. Lagi pula, sejak awal, tujuan Dewa Iblis Ningyao adalah menjadi Dewa Iblis Abadi. Setelah ragu-ragu sejenak, setan kematian melesat dan terbang langsung ke arah Nan Lian. Dewa Iblis Kematian tahu betul bahwa Nan Lian tidak akan pernah membiarkannya pergi. Saat dia menyingkirkan Iblis Abadi, dia akan menjadi sasaran berikutnya. Kekuatan sihir kelima, segel kehidupan dan kematian Yama. Setan kematian langsung melancarkan serangan terkuatnya. Mata Xiao Nunu berkilat dingin. Saat dia bergegas maju, dia mengingatkan, "Yaner, hati-hati." Pikiran Nan Lian bergerak, dan dia melihat pedang es putih kembali ke tangannya. Dia mengayunkan pedang. Ledakan. Energi pedang langsung menghancurkan segel sihir hitam Dewa Iblis Kematian, dan terus menyerang Dewa Iblis Kematian. Yang terakhir terpotong dan luka besar muncul di dadanya. Melihat Dewa Iblis Kematian bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Nan Lian, jiwa iblis Dewa Iblis Abadi berbalik dan mencoba melarikan diri. Tetapi bagaimana Nan Lian bisa memberinya kesempatan melarikan diri? Berdengung, Nan Lian menari dengan pedangnya, dan formasi putih yang menyilaukan menyala di belakangnya. Nan Lian menusukkan pedangnya, dan dalam sekejap, pelangi pedang yang indah pun keluar. Ledakan. Pedang itu langsung mengenai jiwa iblis Dewa Iblis Abadi, dan jiwa iblis Dewa Iblis Abadi langsung meledak di kehampaan. Ah! Dewa Iblis Abadi menjerit melengking. Kalau itu adalah jiwa iblis milik orang lain, pasti sudah lebih dari Mahtei. Tapi dia adalah Dewa Iblis Abadi, jadi dia tetap ulet. Jiwa iblis Dewa Iblis Abadi berubah menjadi hujan hitam di seluruh langit. Tetesan hujan hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan, lalu meresap ke dalam tanah dan meresap ke dalam tanah. Nan Lian mengayunkan pedangnya terus-menerus, dan energi pedang satu demi satu merobek bumi, menghancurkan dan memusnahkan hujan hitam. Namun, pada saat ini, sejumlah besar hujan hitam berkumpul di bawah kaki Xiao Nunu. Perhatian Xiao Nunu tertuju pada Nan Lian, dan dia tidak memperhatikan situasi di sekitarnya. Hati-hati, pada saat ini, peri anggur yang memikat di menara emas pancer tanpa sadar mengingatkan. Hati Xiao Nunu menegang. Sebelum dia bisa bereaksi, bayangan iblis yang ganas muncul di belakang Xiao Nunu. "Hehe, kamu suaminya, kan? Karena dia ingin membunuhku, maka kamu akan mati bersamaku." Kejadian itu terjadi dalam sekejap, dan bayangan iblis yang berubah dari hujan hitam langsung menembus badan Xiao Nunu. Dewa Iblis Abadi merupakan makhluk kuat yang telah mencapai kesempurnaan alam orang suci. Dengan jiwa iblisnya yang membara, dia bahkan telah mencapai tingkat tahap awal alam kaisar. Selain itu, Xiao Nunu berada dalam kondisi kehabisan kekuatan spiritual, dan badannya langsung diserbu oleh jiwa iblis Dewa Iblis Abadi. Wajah Xiao Nunu berubah, dan jiwa iblis abadi bergegas menuju ke arah jiwa abadinya. Ini jelas merupakan tanda upaya untuk mengambil alih badan orang lain. Dewa Iblis Ning terkejut. Oh tidak, dia ingin mengambil alih badanku. Wajah cantik Nan Lian juga sedikit berubah, dan dia segera kembali ke sisi Xiao Nunu. Kekuatan hisap yang kuat meledak dari telapak tangan Nan Lian. Keluar darinya. Akan tetapi, jiwa iblis dari Dewa Iblis Abadi bagaikan kait yang tak terhitung jumlahnya, tertanam kuat di badan Xiao Nunu dan tidak bisa ditarik keluar sama sekali.
Xiao Nunu tidak panik. Dia segera duduk di tempat dan mengaktifkan seni badan pancer untuk melawan invasi Dewa Iblis Abadi. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Dulu saat mereka berada di alam Likue, jiwa abadi leluhur Lei Lai dan Mo Yan ingin mengambil alih badan Xiao Nunu, namun pada akhirnya mereka dimurnikan oleh Xiao Nunu. Beberapa permaisuri dan Ratu Iblis di Pagoda Emas Pancer juga mengambil tindakan. Gelombang kekuatan datang silih berganti untuk menekan jiwa iblis Dewa Iblis Abadi. Tepat ketika Iblis Abadi hendak dibunuh oleh Nan Lian, pihak lain justru memilih menyerang Xiao Nunu. Ia bermaksud mengambil alih badan Xiao Nunu dan Ma Tei bersamanya. Setelah pihak lain menyelesaikan kepemilikannya, jika Nan Lian tidak dapat membunuh iblis itu, dia harus membunuh Xiao Nunu juga. Jurus Iblis Abadi sungguh tak terkalahkan. Tentu saja, Xiao Nunu bukanlah seseorang yang dapat dirasuki dengan mudah. Meskipun kekuatan spiritual Xiao Nunu saat ini habis, 9 permaisuri wanita dan Ratu Iblis masih tinggal di Pagoda Emas Pancer di badannya. Saat Dewa Iblis Abadi mulai menguasai badan Xiao Nunu, peri anggur pemikat, peri pedang ekor 9, kaisar senjata tangin dan yang lainnya melancarkan penindasan di saat yang sama, menjepit jiwa iblis Dewa Iblis Abadi dengan kuat di dalam badan Xiao Nunu. Ini adalah Dewa Iblis Abadi juga segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa ada beberapa aura kuat di badan Xiao Nunu. Oh tidak, anak ini bukan orang biasa. Dewa Iblis Abadi sedikit panik. Kemunculan Nan Lian sudah sangat mengejutkan. Tetapi yang tidak terduga adalah Xiao Nunu memiliki lebih banyak rahasia. Sambil mengaktifkan seni badan hegemoni pancer, Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam. Ingin menguasai badanku. Aku akan memurnikanmu. Dewa Iblis Abadi terkejut dan marah. Pada saat ini, jiwa iblis Dewa Iblis Abadi tampak terjebak di rawa. Tidak bisa maju atau mundur. Dia tidak dapat melahap jiwa abadi Xiao Nunu ataupun melarikan diri. Terlebih lagi, bahkan jika dia melarikan diri, dia pasti akan dibunuh oleh Nan Lian. Sialan, sang iblis abadi merasa seperti telah bertemu musuh bebuyutannya. Saya pikir saya akan menang hari ini, tetapi saya tidak pernah menyangka begitu banyak liku-liku dan hal-hal tak terduga terjadi satu demi satu. Dewa Iblis Abadi runtuh total. Benar-benar gila juga. Dia mengeluarkan raungan marah. Kalau begitu, mari kita Ma Tei bersama. Saat kata-kata itu terucap, Xiao Nunu merasakan fluktuasi energi kacau dilepaskan dari badannya. Xiao Nunu terkejut. Orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Penghancuran diri jiwa iblis yang mendekati tahap awal kaisar alam bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Dan meledak di dalam badan Xiao Nunu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik Xiao Nunu, dia tidak dapat menahannya. Peri anggur yang memikat, peri pedang berekor 9, kaisar senjata tangin dan yang lainnya juga terkejut. Dalam keadaan normal, siapapun di antara mereka dapat dengan mudah menekan roh jahat Dewa Iblis Abadi. Namun, karena segel Pagoda Emas Pancer, mereka bersedia tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Dewa Pemabuk yang memikat bertanya, apa yang harus kita lakukan? Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, dan kita tidak bisa menghentikannya di Pagoda Emas Pancer. Dewa Pedang berekor 9 berkata, yang terpenting adalah Xiao Nunu sendiri sedang dalam kondisi kekuatan spiritual yang terkuras. Dalam hal ini, sulit untuk menekan roh jahat itu. Para wanita tidak dapat menahan perasaan sedikit cemas. Jiwa iblis Dewa Iblis Abadi jauh lebih kuat dari leluhur sebelumnya Lei Lai dan Mo Yan. Kesenjangan antara kedua belah pihak tidaklah kecil. Situasi saat ini memang cukup berbahaya bagi Xiao Nunu. Pada saat yang sama, Dewa Iblis Ning, Nan Lian, juga menemukan ada sesuatu yang salah. Dewa Iblis Ning mengutuk, oh tidak, dia ingin Ma Tei bersama kita. Melihat ini, Nan Lian tak dapat menahan diri untuk tidak memancarkan jejak tekad di mata indahnya. Seketika, Nan Lian duduk di belakang Xiao Nunu, lalu mengangkat tangan gioknya dan menempelkan telapak tangannya di punggung Xiao Nunu. Segera setelah itu, cahaya putih menyerbu badan Xiao Nunu. Wajah Dewa Iblis Ning Yao berubah, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Apa yang sedang kamu lakukan? Nan Lian menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku akan mentransfer sebagian dari kekuatan asal Dewa Iblis kuno ke badan suamimu, dan menggunakan kekuatan asal itu untuk menekan jiwa iblis itu. Dewa Iblis Ning Yao bahkan lebih terkejut. Apakah kamu yakin Xiao Nunu dapat menanggungnya?
Nan Lian berkata, kekuatan fisik suamiku sangat kuat, dia bisa memurnikan kekuatan asal. Setelah itu, Nan Lian mentransmisikan kekuatan asal Dewa Iblis kuno sambil berkata kepada Xiao Nunu. Suamiku, aku akan menggunakan kekuatan asal untuk menekan jiwa iblis itu, dan kemudian kamu akan memurnikan kedua kekuatan ini bersama-sama. Xiao Nunu mengangguk. Ya, dengan bantuan Nan Lian, jiwa iblis Dewa Iblis Abadi ditekan lagi. Xiao Nunu tidak ragu sama sekali, dan dengan penuh semangat mengaktifkan seni badan hegemon pancer. Pola peri emas muncul di badannya satu demi satu, menyala bagai api. Badan Xiao Nunu segera diselimuti api suci kemasan. Sang iblis abadi murka, keluarkan aku, kalian berdua kutu kupret. Sang iblis abadi kini tidak punya pilihan lain. Ingin mengambil alih badan Xiao Nunu. Tidak. Ingin melarikan diri. Tidak, ingin menghancurkan diri sendiri dan mati bersama Xiao Nunu. Masih tidak berfungsi. Di bawah perlindungan ganda para permaisuri dan Ratu Iblis di Pagoda Emas Pancer, serta Nan Lian, Xiao Nunu tidak perlu khawatir tentang Dewa Iblis Abadi yang menyebabkan masalah. Dewa Iblis Abadi merasakan bahwa jiwa iblisnya berangsur-angsur disempurnakan. Seiring dengan kekuatan asli Dewa Iblis kuno dalam badan Nan Lian yang diserap oleh Xiao Nunu. Jiwa iblis dan kekuatan asli bersilangan, lalu berkumpul menuju dantian Xiao Nunu dan menjadi makanan bagi jiwanya yang abadi. Melihat kondisi Xiao Nunu berangsur-angsur membaik, Dewa Iblis Ning di sampingnya tak dapat menahan napas lega. Bagus, hal yang saya khawatirkan tidak terjadi. Pada saat yang sama, di sisi lain, iblis kematian terhuyung-huyung dari tanah. Ekspresinya muram, dan tatapan yang diberikannya pada Nan Lian dipenuhi ketakutan. Tepat saat iblis kematian ragu-ragu apakah akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, mata Nan Lian menyipit dingin, dan pedang es putih di sampingnya tiba-tiba terbang keluar. Mendesis, pedang es putih mengeluarkan cahaya terang dan langsung mengenai dada Dewa Iblis Kematian. Saat cahaya pedang menembus badan, kekuatan besar dilepaskan pada badan Dewa Iblis Kematian, dan kemudian jiwa iblis didorong keluar secara paksa. Badan yang digunakan oleh Dewa Kematian bukanlah badan miliknya sendiri, melainkan badan Dewa Tipu Daya. Pada saat ini, pedang Nan Lian langsung mendorong keluar jiwa iblisnya. Jiwa iblis dari iblis pertanda kematian merasa ketakutan. Dia tiba-tiba mengurungkan niat untuk menyerang dan berbalik untuk melarikan diri. Adapun badan fisik roh jahat di tanah, dia tidak berani kembali. Namun Nan Lian mensibir dan berkata, bisakah kau pergi? Saat kata-kata itu terucap, tanda ajaib di dahi Nan Lian menyala lagi. Tiba-tiba, retakan ruang yang panjang dan sempit muncul di kehampaan. Sebuah tangan besar kemudian terentang dari celah angkasa. Telapak tangannya seindah dan tanpa cacat bagai batu giok putih, dengan 5 jari terentang, menggenggam jiwa jahat Dewa Iblis Kematian di tangannya. Iblis Kematian ketakutan dan berteriak, kau tak bisa membunuhku, kau tak bisa membunuhku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tangan itu menyeret jiwa iblis kematian ke celah angkasa. Berdengung. Detik berikutnya, celah ruang itu menutup dengan cepat. Roh jahat iblis pertanda kematian pun lenyap tanpa jejak. Ketika Dewa Iblis Ning melihat pemandangan ini, wajah cantiknya tak dapat menahan diri untuk berubah. Ia berpikir dalam hatinya, betapa dahsyatnya kekuatan sihir. Dia berbalik dan menatap Nan Lian, merasa makin bingung. Siapa pihak lainnya? Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Kuat sekali. Setelah menyaksikan metode Nan Lian, Dewa Iblis Ning merasa ngeri. Iblis yang abadi dan iblis yang mematikan sama sekali bukan tandingannya. Yang pertama setidaknya masih bisa berjuang. Adapun iblis kematian, dia bahkan tidak bisa melawan. Dan dia sungguh cantik. Bahkan Dewi Iblis Ning Yao, yang dikenal sebagai wanita tercantik di dunia iblis, merasa sedikit tertutupi saat ini. Pada saat ini, Nan Lian tiba-tiba bertanya, siapa namamu? Hah? Dewa Iblis Ning tertegun pada awalnya, dia menatap Nan Lian yang tengah menyalurkan kekuatan asal Dewa Iblis kepada Xiao Nunu. Setelah ragu sejenak, Dewa Iblis Ning menjawab, Jiang Zixue. Nan Lian membuka bibir merahnya dan berkata, Nona Jiang, bisakah Anda membantu saya menjaga pintu masuk istana iblis? Suami saya mungkin membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan pemurnian. Jika orang lain datang selama periode ini, tolong bantu hentikan mereka, Nona Jiang. Dewa Iblis Ning mengangguk, iya. Kemudian,
Dewa Iblis Ning menatap Xiao Nunu dengan penuh arti, lalu berbalik dan pergi. Meskipun Dewa Iblis Ning juga mendambakan kekuatan asli Dewa Iblis kuno, dia sama sekali tidak mengetahuinya. Mengesampingkan apakah dia bisa mengalahkan Nan Lian, hanya berdasarkan hubungan antara Nan Lian dan Xiao Nunu, Ning Yao Mosen harus menyerah pada ide itu. Nan Lian terus menyerahkan kekuasaan kepada Xiao Nunu. Jiwa iblis abadi dalam badan Xiao Nunu masih ganas, tetapi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Suamiku, iblis abadi, ini sangat sulit dibunuh, tetapi selama kamu memurnikannya, dia tidak akan pernah bisa menyerah. Kata Nan Lian. Xiao Nunu mengangguk, lalu bertanya, Yaner, mengapa kamu ada di sini? Nan Lian menjawab, kita bicarakan hal ini nanti saja. Namun Xiao Nunu terus bertanya, apakah kamu Dewa Iblis kuno? Nan Lian tersenyum, dengan sedikit kelembutan di matanya. Aku akan selalu menjadi Nan Lian, dan Xiao Nunu akan selalu menjadi suamiku. Xiao Nunu tersenyum. Rasanya seperti ada batu yang terangkat dari hatinya. Setelah itu, Xiao Nunu berhenti bertanya dan terus menyempurnakan dua kekuatan di badannya. Waktu berlalu hari demi hari, dan setelah beberapa hari, aura kuat tiba-tiba keluar dari badan Xiao Nunu. Alam kultivasi Xiao Nunu langsung menerobos dari tahap akhir alam kehormatan ke puncak alam kehormatan. Namun, ini belum berakhir. Hanya sebagian kecil jiwa iblis Dewa Iblis abadi yang dimurnikan. Masih banyak kekuatan asal Dewa Iblis kuno yang diberikan Nan Lian kepada Xiao Nunu. Tidak peduli apapun, kekuatan Dewa Iblis abadi mendekati tahap awal Kaisar Alam, dan jiwa iblisnya mengandung energi yang sangat kuat. Butuh waktu untuk menyerapnya sepenuhnya. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu dan kultivasi Xiao Nunu mengalami terobosan lagi. Dia telah tiba-tiba melangkah ke ranah kesempurnaan ranah penguasa alam dari puncak ranah penguasa alam. Pada saat ini, jiwa iblis Dewa Iblis abadi telah hancur hingga kurang dari sepertiga. Sejujurnya, saat ini, roh jahat itu tidak lagi menjadi ancaman bagi Xiao Nunu. Yaner, sudah cukup. Aku akan mengurus sisanya perlahan-lahan, kata Xiao Nunu lembut. Saya sudah duduk di sini selama lebih dari sebulan. Dan, Nan Lian juga membekali Xiao Nunu dengan kekuatan asli Dewa Iblis kuno selama lebih dari sebulan. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah beristirahat. Nan Lian bertanya, suamiku, apakah kamu ingin menerobos alam suci dalam satu tarikan napas? Mendengar ini, hati Xiao Nunu tak kuasa menahan terharu. Menerobos Saint Realm dalam satu tarikan napas. Ini terdengar terlalu berlebihan, bukan? Begitu dia menerobos alam suci, itu berarti Xiao Nunu akan mampu mengendalikan roda Dewa kelima. Pada saat yang sama, alam abadi Jiushu dan alam Sutian juga akan dipromosikan ke alam abadi tingkat kelima. Nan Lian melanjutkan, kamu telah mencapai kesempurnaan di alam kehormatan alam. Masih ada sepertiga jiwa iblis Dewa Iblis abadi yang belum disempurnakan. Aku punya energi cadangan, yang cukup untuk membantumu menerobos alam Saint alam dalam sekali jalan. Xiao Nunu merasa hangat di hatinya, lalu berkata, biar aku saja yang melakukannya. Xiao Nunu khawatir akan dampaknya pada Nan Lian. Meskipun ia sungguh-sungguh ingin mencapai tingkat kesucian, namun istrinya lebih penting. Nan Lian tersenyum dan berkata, suamiku, apakah kamu mengkhawatirkanku? Xiao Nunu mengangguk. Ya, Nan Lian berkata, tidak apa-apa, itu tidak akan memengaruhiku. Agar tidak terjadi masalah lagi, yang terbaik adalah menghancurkan jiwa jahat itu sepenuhnya dan jangan memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Vitalitas Dewa Iblis abadi sangatlah kuat. Xiao Nunu telah menyaksikan kemampuan lawan dengan matanya sendiri. Pagoda emas pancar meledakkan separuh badannya, tetapi masih dapat diperbaiki. Jadi, kita tidak bisa menganggapnya enteng. Setelah itu, tanpa menunggu Xiao Nunu mengatakan apapun lagi, Nan Lian sekali lagi menyuntikkan aliran kekuatan asal Dewa Iblis kuno ke badan Xiao Nunu. Yaner, kamu, suamiku, tenanglah dan jangan ceroboh, kata Nan Lian. Sudah terlambat bagi Xiao Nunu untuk menolak. Kekuatan asal yang sangat besar mengalir ke anggota badan dan tulang Xiao Nunu bagaikan gelombang purba. Xiao Nunu hanya bisa mengikuti instruksi Nan Lian dan terus menyempurnakan kekuatan asli dalam badannya dan menghancurkan jiwa iblis Dewa Iblis abadi. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan asli Dewa Iblis kuno di Nan Lian memang cukup kuat. Jika bukan karena kekuatan yang menekan jiwa iblis Dewa Iblis abadi ini,
Xiao Nunu tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikannya dengan kecepatannya sendiri. Tak lama kemudian, 2 bulan berikutnya berlalu. Xiao Nunu telah berada dalam kondisi berkultivasi, dan Nan Lian telah berada di sisinya dari awal hingga akhir. Dia tidak terus memberikan Xiao Nunu kekuatan asal, karena kekuatan dalam badan Xiao Nunu sudah cukup. Bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan asli iblis. Meskipun kekuatan fisik Xiao Nunu dapat menyerap kekuatan ini, jika ia menyerap terlalu banyak, itu akan merangsang sifat iblis Xiao Nunu. Jika situasinya tidak khusus, Nan Lian tidak akan mengambil risiko. Tetapi untuk sepenuhnya menekan jiwa jahat dalam badan Xiao Nunu, dia harus melakukannya. Di pintu masuk istana sihir kuno, Dewa Iblis Ning telah menunggu di sini. Dia pun tidak pergi kemanapun. Pada saat ini, duar, di atas langit, angin dan awan tiba-tiba berubah, dan serangkaian fenomena aneh tiba-tiba muncul. Ini adalah, Dewa Iblis Ning tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah area pusat istana iblis. Saya melihat aura yang luas dan kuat terpancar dari Xiao Nunu. Aura ini telah melampaui ranah Realm of Honor dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Desir, Dewa Iblis itu melesat dan terbang maju. Saya melihat aliran udara keemasan mengalir ke atas, dan potongan-potongan kerikil besar dan kecil tampak lepas dari gravitasi dan melayang ke angkasa. Api emas yang indah menyala di badan Xiao Nunu. Pola-pola ilahi yang luar biasa menyala di badan Xiao Nunu. Api pola-pola dewa berkumpul di belakang Xiao Nunu dan berubah menjadi roda-roda dewa emas satu demi satu. Dalam sekejap mata, 4 roda dewa menyala. Dan ini belum berakhir, roda dewa kelima terlihat berangsur-angsur terbentuk di bawah naungan api kemasan. 5 roda dewa, alam orang suci dunia, bersambung.